Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yumna Rifdatul Ummah. Di sini saya akan menyampaikan mengenai jawaban UTS semester genap 2018 mata kuliah praktik pengauditan. Pada soal UTS tahun 2018, di situ tertulis bahwa untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu adalah soal teori, maka di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai teori, sehingga saya harapkan kalian membaca sendiri di buku 1. Di situ sudah ada penjelasan mengenai prosedur-prosedur dan kelemahan ataupun tugas dan tanggung jawab dari PT yang akan diaudit. Langsung saja kita mulai dari nomor 4. Nah, di situ ada beberapa soal yang harus kalian anulir dulu. Yang pertama, untuk saldo jumlah piutang per klien dari PT Sejahtera, silahkan kalian ganti menjadi 70 juta. Dan untuk konfirmasi dari PD Lemon, piutangnya yaitu sebesar Rp53.500.000. Nah, untuk memulai pekerjaan nomor 4, di situ kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada daftar konfirmasi piutang dan penerimaan tagihan setelah tanggal neraca atau indeks EE. Nah, silahkan kalian membuat tabel seperti ini untuk menjawab nomor 4, yaitu yang terdiri dari nomor, nama klien, jumlah per klien, hasil konfirmasi, perbedaan, dan penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan Januari 2018. Nah, langsung saja kita mulai dari informasi yang pertama, yaitu pada PD Berkah Jaya. Nah, di informasi ini ada keterangan bahwa PD Berkah Jaya telah menutup usahanya sejak awal Desember 2017 karena pilot. Karena pilot berarti PT Berkah Jaya tidak menjawab konfirmasi, sehingga hasil konfirmasi untuk PD Berkah Jaya dijawab NR. Dan untuk perbedaan kita strip kosongi karena apa? Karena kita ibaratkan bahwa misalnya PD Berkah Jaya sudah bangkrut, alhasil mereka tidak akan bisa menjawab surat konfirmasi dari PT Peta. Lalu yang kedua yaitu konfirmasi yang dikirimkan pada toko Merapi dengan saldo piutang 85 juta dijawab cocok. Karena cocok berarti hasil konfirmasi kita tulis CP. Dan untuk perbedaan karena sudah cocok kita strip. Lalu untuk yang informasi nomor 3 yaitu konfirmasi yang dikirimkan pada PD Lemon dengan saldo piutang yaitu sebesar 120 juta rupiah dan dijawab tidak cocok. Mereka hanya berhutang 53.500.000 rupiah. Nah, untuk PD Lemon hasil konfirmasi karena tidak cocok kita jawab RD. Sedangkan untuk perbedaan karena mereka menjawab berhutang 53.500 sehingga untuk perbedaan kita kurangkan yaitu dari 120 juta dikurangi dengan 53.500 maka perbedaannya yaitu sebesar 66.500. Lalu untuk konfirmasi yang keempat yaitu konfirmasi yang dikirimkan kepada PT Sejahtera dengan saldo piutang 70 juta dijawab tidak cocok. Mereka hanya berhutang sebesar 50 juta rupiah karena sudah membayar dengan transfer sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk hasil konfirmasi PT Sejahtera kita jawab RD. Dan untuk perbedaan karena mereka sudah membayar piutang sebesar 20 juta, maka kita tulis di perbedaan sebesar 20 juta. Lalu konfirmasi yang terakhir yaitu konfirmasi yang dikirimkan pada PT Edelweiss dengan saldo piutang 80.500.000 rupiah tidak dijawab sampai dengan waktu 10 hari. Berarti untuk PT Edelweiss hasil konfirmasi kita tulis NR dan untuk perbedaan karena tidak dijawab maka di strip. Lalu untuk Toko Enggano dan PT Horas
karena tidak ada jawaban konfirmasi, namun diperoleh di informasi di soal bahwa ada penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan Januari 2018, yaitu untuk toko Enggano sebesar 86 juta, sedangkan untuk PT Horas yaitu sebesar 55 juta. Keduanya ini sama dengan jumlah per klien catatan dari PT Peta. Berarti kita asumsikan bahwa saldonya itu sudah benar. Berarti hasil konfirmasinya ditulis CB. Selanjutnya untuk nomor 5, kita akan membuat schedule piutang usaha dengan indeks E1. Nah, untuk menjawab nomor 5 ini, silakan kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di situ ada nama pelanggan, ref KK, per klien 2017, debit kredit, dan per audit 2017. Nah, di nomor 5 ini, tadi kita sudah menghitung nilainya perbedaan jawaban konfirmasi antara PT Peta dengan kliennya. Di nomor 5 ini, nominal perbedaan kita masukkan ke dalam kredit. Kita mulai dari yang pertama yaitu PD Lemon, yaitu sebesar Rp66.500.000 kita tulis di kredit. Kenapa di kredit? Karena hal ini mengurangi piutang dari PD Lemon. Lalu untuk PD Berkah Jaya, kita sudah mendapatkan informasi bahwa PD Berkah Jaya telah bangkrut, sehingga kita akan melakukan penghapusan piutangnya sebesar Rp45.500.000. Maka di kredit kita tulis sebesar Rp45.500.000. Lalu yang terakhir yaitu PT Sejahtera, nilainya perbedaan yaitu sebesar Rp20 juta. Maka kita tulis di kolom kredit sebesar Rp20 juta, karena hal ini mengurangi piutang dari PT Sejahtera. Selanjutnya di nomor 6, kita disuruh membuat schedule perhitungan fisik persediaan dengan indeks FF1. Nah, silahkan kalian membuat tabel. Di situ ada nama barang, jumlah perhitungan fisik, jumlah perhitungan menurut kartu, selisihnya, dan catatan penyebab selisih. Silahkan kalian isi berdasarkan informasi yang ada di soal. Kita mulai dari barang yang pertama, yaitu Premium Comfort 160 cm. Di situ bahwa ada keterangan selisih adanya barang konsinyasi. Namun, kita tidak memasukkan di debit maupun kredit karena yang namanya pencatatan barang konsinyasi kita asumsikan perusahaan sudah memisahkan pencatatan tersebut. Sehingga untuk per audit 2017 kita tetap menulis sebesar Rp30 juta. Lalu yang barang yang kedua yaitu Medium Comfort 160 cm. Di situ kita tulis debit sebesar Rp25.500.000, yaitu adanya pesanan yang belum datang. Jadi kita membeli barang namun kita belum mencatat pembelian barang tersebut, sehingga maka kita melakukan penyesuaian untuk menulis persediaan tersebut di debit sebesar Rp25.500.000, sehingga untuk per audit kita jumlahkan dari per klien dan ditambah dengan debit. Lalu untuk barang yang ketiga yaitu Superior Comfort 180 cm. Di situ kita debit sebesar Rp11.250.000. Nah, ini kenapa di debit? Karena di adanya retur pengembalian barang yang sudah kita jual. Jadi persediaannya menambah kembali sehingga kita tulis di debit. Untuk per audit silakan dijumlahkan dari per klien dan di debit sehingga menghasilkan Rp56.250.000. Selanjutnya, untuk barang Superior Comfort Plus 160 cm, kita kredit sebesar Rp17 juta. Kenapa dikredit? Karena adanya pengambilan barang untuk promosi sehingga mengurangi persediaan menyebabkan dikredit. Kita kredit, lalu untuk per audit silakan dihitung dari per klien dikurangi dengan kreditnya, menghasilkan yaitu Rp65 juta. Barang yang terakhir yaitu Superior Comfort 160 cm.
Nah, di situ kita kredit sebesar 15 juta rupiah. Kenapa dikredit? Karena barang ini sudah kita jual, namun kita belum mencatat karena barang tersebut dalam perjalanan, sehingga kita melakukan penyesuaian dulu, dikredit sebesar 15 juta, sehingga untuk peraudit menjadi 27 juta rupiah. Demikian tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai UTS tahun 2018 mata kuliah praktik pengauditan. Semoga bermanfaat.